Wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 ingin menjelaskan kecerdasan musikal, pendekatan, metode, dan pandangan Islam terhadap musik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Yolanda Safitri. Saya Fitri Julianti. Ingin mempresentasikan makalah kami tentang kecerdasan musikal, pendekatan, metode, dan pendekatan Islam terhadap musik. Latar belakang kecerdasan musikal, salah satu dari teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner, mencakup kemampuan mengenali nada, ritme, melodi, dan harmoni. Membantu siswa dengan gaya belajar auditori, menyerap informasi lebih efektif, menggunakan lagu, irama, dan alat musik sederhana, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan pemahaman konsep. Selanjutnya, pengertian. Pengertian kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan diri melalui unsur musik seperti nada, irama, dan melodi. Dalam anak usia dini, kecerdasan ini sering terlihat dari ketertarikan anak pada lagu, irama, gerak, dan suara. Contoh perilaku anak dengan kecerdasan musikal tinggi yang pertama, mudah mengingat nada atau melodi lagu. Yang kedua, menyanyi atau bersenandung sendiri. Yang ketiga, memainkan alat musik secara sederhana. Berikut contoh videonya. Untung bisa diedit loh. Aduh, pakai dulu mana? Ya Allah. Ini enggak sih? Apa yang ini? Ini apa? Oke, next. Selanjutnya, itu sudah begitu. Mau sih? Oke. Gambar di sini di atas ada contoh gambar anak bermain ukulele dan anak bermain perkusi. Jadi, gambar anak bermain ukulele atau pianika secara spontan memperlihatkan kreativitas musik meski tanpa instruksi, melambangkan memainkan alat musik secara spontan. Yang kedua, anak bermain perkusi atau drum di lingkungan belajar menekankan sensitivitas, ritmik, dan kesenangan dalam eksplorasi suara. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan musikal tinggi. Satu, peka terhadap nada, ritme, dan melodi. Yang kedua, mudah menghafal lagu dan suara. Yang ketiga, sering membantu atau mengubah lagu sendiri. Yang keempat, bisa memainkan alat musik atau bernyanyi dengan baik. Ciri-ciri anak dengan kecerdasan musikal tinggi. Satu, suka mendengarkan atau menyanyikan lagu. Yang kedua, mudah mengingat nada atau lirik. Yang ketiga, menanggapi suara dan irama secara aktif, misalnya menari atau menepuk. Yang keempat, meniru suara-suara lingkungan seperti ayam, sapi, kambing, dan kucing. Ya pada sih tahu. Kakak 12 baik. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Fitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pendekatan pengembangan kecerdasan musikal. Satu, humanistik, menekankan ekspresi diri dan kreativitas. Dua,
konstruktivistik, belajar melalui pengalaman langsung, misalnya bermain alat musik. 3. Multisensori, menggabungkan visual, auditori, dan kinestik. 4. Plasticity, otak anak usia dini sangat plastis dan responsif terhadap stimulasi musikal. 5. Keterlibatan emosi dan kognisi, musik merangsang emosi, memori, dan bahasa. 6. Sinaps otak, paparan musik sejak dini memperkaya sambungan saraf, terutama di area auditori dan prefrontal cortex. Selanjutnya, pendekatan auditori menggunakan lagu, musik, dan bunyi sebagai media belajar. Pendekatan kinestik menggabungkan gerak tubuh dengan musik, menari, matching, dan lain-lain. 3. Pendekatan visual musikal menggunakan visualisasi suara seperti not, balok, dan video klip musik. Selanjutnya, metode pengembangan. 1. Bernyanyi dan mendengarkan musik meningkatkan sensitivitas terhadap irama, nada, melatih bahasa, memori, dan sosial emosional. 2. Belajar alat musik, mengasah motorik halus, disiplin, dan daya ingat. 3. Membuat lagu sendiri atau improvisasi, merangsang kreativitas musikal dan ekspresi diri. 4. Mengintegrasikan musik dalam pelajaran lain, misalnya menghafal dengan lagu. 5. Musik dan gerak meningkatkan koordinasi, motorik, dan ritme. 6. Eksplorasi alat musik sederhana, mengenalkan bunyi dan ritme. 7. Integrasi musik dalam pembelajaran, misalnya belajar musik dengan lagu. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap musik. Pandangan Islam terhadap musik cukup beragam dan tergantung pada konteks isinya. Dan dampaknya secara umum dapat diringkas menjadi 3 pandangan utama. 1. Pandangan yang melarang, misalnya musik dianggap dapat melalaikan dari ibadah. 2. Beberapa hadis menyebutkan larangan terhadap alat musik tertentu. 3. Dipengaruhi oleh mazhab seperti Hambali atau pandangan ulama Salafi. 2. Pandangan yang mendarat atau tengah. Musik diperbolehkan selama tidak mengandung lirik yang bertentangan dengan akidah atau akhlak Islam, tidak melalaikan dari ibadah atau mengandung unsur maksiat. Bertujuan positif dakwah, pendidikan, hiburan yang sehat. Banyak ulama dan sufi seperti Imam Al-Ghazali mendukung musik sebagai sarana spiritual dan introspeksi. 3. Pandangan yang mendukung. Musik dianggap sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, digunakan dalam zikir, qasidah, dan syair-syair sufistik, menekankan bahwa hati yang bersih akan tergerak oleh keindahan musik yang baik. Pandangan Islam terhadap musik untuk anak usia dini. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, Islam memandang musik tidak mutlak haram, melainkan tergantung isi, tujuan, dan dampaknya. 1. Pandangan positif dalam Islam. Musik sebagai sarana edukatif dan dakwah, lagu-lagu Islam, hafalan doa, dan qasidah untuk menanami nilai-nilai Islam sejak dini. Membentuk karakter. Lirik positif dapat memperkuat nilai akhlak, kasih sayang, dan cinta kepada Allah dan Rasul. 2. Batasan dalam Islam. Hindari musik dengan lirik yang tidak senonoh, penuh maksiat, atau menimbulkan kelalaian. Menggunakan musik sebagai alat bantu, bukan sebagai pusat perhatian utama. Tujuan musik dalam Islam
Satu, sebagai sarana dakwah. Dua, menguatkan rohani dan memperhalus hati. Tiga, media pendidikan nilai-nilai moral. Inilah contoh musik dalam Islam. A is for Allah. Contoh musiknya yaitu Allah is, A is for Allah. A is for Allah. Kesimpulannya, kecerdasan musikal penting dikembangkan karena berperan dalam emosi, kreativitas, dan pembelajaran pendekatan bersifat menyeluruh dan bisa diintegrasikan dalam pendidikan. Dalam Islam, musik bukanlah hitam putih, tapi pada nilai, isi, dan pengaruhnya. Islam mendorong seni yang membawa pada kebaikan dan meningkatkan Allah. Kecerdasan musikal merupakan salah satu potensi bawaan anak yang perlu dikembangkan melalui pendekatan musik, memiliki manfaat besar dalam menstimulasi perkembangan kognitif, motorik, sosial, emosional, dan bahasa anak. Islam memberikan ruang untuk penggunaan musik yang mendidik, bernilai spiritual, dan tidak melalaikan sehingga bisa menjadi bagian dari pendidik anak usia dini yang integral. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk PPT kami. Kami akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.